Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asti Ayuni dari Akuntansi Reguler A dengan NIM 34032200023. Di sini saya akan menjelaskan tentang SIA, Sistem Informasi Akuntansi, dan SPT. Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian terpenting dari Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi yang ada di perusahaan. Karena sistem pengolahan transaksi (SPT) ada di berbagai bagian atau fungsi organisasi, maka wajar kalau dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) memiliki porsi yang paling besar di dalam sistem informasi manajemen. American Accounting Association (AAA) tahun 1966, Wilkinson tahun 2000, Warren dan Fest tahun 1996 mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi ataupun laporan untuk berbagai kepentingan baik individu, perusahaan, kelompok tentang aktivitas atau operasi atau peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Sistem pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar, menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Mengolah data transaksi bisa secara batch atau secara online. Karakteristik sistem pengolahan transaksi, pertama ada volume data yang besar, memproses transaksi dalam jumlah besar secara real-time atau batch. Kedua, ada kecepatan dan efisiensi, memastikan transaksi diproses dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, ada keandalan tinggi, harus selalu tersedia dan dapat diandalkan dalam setiap proses transaksi. Yang keempat, ada keamanan data, menyimpan data transaksi dengan aman untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan. Yang kelima, yang terakhir ya teman-teman, ada pemrosesan yang terstruktur, menggunakan aturan dan prosedur yang jelas dalam menangani transaksi. Pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi, organisasi, dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan, yaitu transaksi, harus dikumpulkan. Termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi barang, dan jasa. Data transaksi yang diperoleh karena transaksi yang terjadi dikumpulkan atau ditampung ke dalam suatu formulir. Formulir, bila telah diisi, berubah menjadi dokumen. Siklus pengolahan transaksi. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi tertentu di dalam suatu aktivitas bisnis perusahaan. Di dalam siklus aktivitas atau transaksi bisnis perusahaan, terdapat aktivitas atau transaksi investasi modal, pengadaan, konversi, dan penjualan. Perkenalkan, nama saya Nisa Saharatul Istiqomah dengan NIM 34032200022. Sistem pengolahan transaksi atau SPT adalah tulang punggung operasional bisnis modern, memastikan transaksi berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Dengan sistem yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengalaman pengguna.
Jenis-jenis sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, batch processing, yakni transaksi dikumpulkan terlebih dahulu dan diproses dalam jumlah besar pada waktu tertentu. Misalnya pemrosesan gaji, di mana memproses sejumlah perhitungan gaji secara bersamaan, bukan secara individual, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, real-time processing, yakni transaksi diproses langsung saat terjadi, misalnya pembayaran dengan kartu kredit di kasir, di mana proses verifikasi dilakukan secara langsung tanpa menunggu proses yang lebih lama. Ini memungkinkan pelanggan untuk segera melihat konfirmasi pembayaran mereka setelah kartu kredit di-swipe atau dimasukkan di mesin kasir. Yang ketiga, online processing, yakni sistem yang dapat diakses melalui internet untuk memproses transaksi, misalnya e-commerce. Online processing dalam e-commerce merujuk pada sistem yang memungkinkan bisnis menerima dan memproses pembayaran secara online. Sistem ini melibatkan berbagai elemen seperti platform pembayaran, perangkat lunak, dan layanan perbankan yang memastikan transaksi yang aman dan efisien. Manfaat sistem pengolahan transaksi. Manfaat yang pertama adalah mempermudah proses pengumpulan dan penyimpanan data, dan manfaat yang kedua adalah meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Contoh penerapan sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, perbankan. Di antaranya yang pertama ATM, yang kedua transfer dana, yang ketiga pembayaran tagihan. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu retail, yakni point of sale, pencatatan stok barang. Untuk yang ketiga yaitu e-commerce. Contohnya pemesanan produk, pembayaran digital. Yang keempat, pemerintahan. Contohnya pendaftaran pajak, sistem administrasi kependudukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilah Nurdin dengan NIM 34032200008. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang komponen sistem pengolahan transaksi. Komponen yang pertama yang tak terpisahkan adalah hardware atau perangkat keras. Ini adalah wujud fisik dari sistem yang sering kita gunakan sehari-hari, mulai dari perangkat input seperti barcode scanner untuk membaca kode produk atau keyboard untuk memasukkan data. Kemudian ada bagian pengolahan atau prosesor dari memori yang menjadi otak dari sistem, memproses semua data yang masuk. Yang terakhir adalah bagian output seperti printer untuk mencetak laporan atau juga monitor untuk menampilkan informasi. Dan tak kalah ketinggalan bagian komunikasi seperti kabel jaringan ataupun perangkat WiFi yang menghubungkan seluruh komponen. Jadi bayangkan hardware ini sebagai fondasi fisik dari sistem pengolahan transaksi atau juga sistem informasi akuntansi. Komponen yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Inilah nyawa dari sistem yang mengatur bagaimana hardware bekerja. Ada sistem operasi yang menjadi platform dasar, kemudian yang paling penting adalah software. Aplikasi seperti aplikasi siklus penerimaan untuk mencatat transaksi penjualan, software aplikasi siklus produksi dan pengajian untuk mengelola proses produksi dan pembayaran karyawan, software aplikasi siklus pengeluaran untuk mencatat pembelian dan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengatur aliran dana, hingga software aplikasi siklus laporan keuangan untuk menghasilkan informasi finansial penting. Jadi software ini yang membuat sistem berpikir dan bekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk komponen yang ketiga yaitu brainware atau sumber daya manusia. Sistem secanggih apapun tidak akan berfungsi secara optimal tanpa orang-orang yang kompeten di baliknya. Di sini ada manajer sistem informasi yang bertanggung jawab atas keseluruhan sistem,
Kemudian ada analisis sistem informasi yang merancang dan menganalisis kebutuhan sistem. Kemudian ahli komunikasi yang menjembatani antara teknis dan pengguna. Kemudian ada administrator database yang mengelola data, programmer yang membangun dan memelihara software, hingga operator yang menjalankan sistem sehari-hari. Mereka inilah yang memastikan sistem pengolahan transaksi atau juga sistem informasi akuntansi berjalan dengan lancar. Komponen yang keempat yaitu prosedur. Ini adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang harus diikuti dalam menjalankan sistem. Prosedur ini mencakup rangkaian aktivitas atau transaksi dalam siklus penerimaan, siklus produksi dan pengajian, siklus pengeluaran, penerimaan, dan pengeluaran kas, hingga pembuatan laporan keuangan. Prosedur yang jelas dan terdokumentasi dengan baik akan memastikan konsistensi dan akurasi dalam setiap transaksi. Bayangkan prosedur ini sebagai panduan operasional sistem. Komponen yang kelima yaitu database. Disinilah seluruh data transaksi dan informasi terkait disimpan secara terstruktur. Database ini mencakup eksternal data keuangan seperti informasi pelanggan dan pemasok, konseptual data keuangan yang menjadi dasar laporan, hingga internal data keuangan seperti detail transaksi. Database yang terkelola dengan baik memungkinkan akses data yang tepat, akurat, dan aman. Komponen yang terakhir, tapi tak kalah penting, adalah jaringan komunikasi. Ini adalah bagian yang menghubungkan semua komponen sistem. Bayangkan informasi penjualan dari kasir langsung terkirim ke server pusat, atau laporan keuangan bisa diakses oleh manajer dari kantornya. Di jaringan komunikasi ini terdapat beberapa subkomponen. Yang pertama adalah server, yaitu pusatnya. Kemudian terminal adalah titik aksesnya. Network card adalah kartu identitas agar bisa terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan lain. Dan switching hub adalah perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara sistem pengolahan transaksi, sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi manajemen. Sistem pengolahan transaksi adalah tulang punggung operasional sebuah organisasi. Tugas utamanya adalah mencatat dan memproses setiap transaksi bisnis yang terjadi secara real time dan otomatis. Transaksi ini bisa berupa penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan kas, dan lain sebagainya. Sistem pengolahan transaksi ini memastikan bahwa setiap detail transaksi terdokumentasi dengan baik. Setelah transaksi dicatat oleh sistem pengolahan transaksi, data tersebut kemudian menjadi input penting bagi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bertugas mengelola dan mengolah data transaksi keuangan ini menjadi informasi yang lebih bermakna dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi mengklasifikasikan, meringkas, dan mencatat transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi, data mentah dari berbagai transaksi tersebut direkam oleh sistem pengolahan transaksi menjadi bahan baku utama dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi kemudian menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem ini memiliki pandangan yang lebih luas. Sistem informasi manajemen memanfaatkan informasi dari berbagai sumber dalam organisasi, termasuk informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyajikan informasi dalam format yang lebih mudah dipahami dan relevan bagi berbagai tingkatan manajemen. Jadi, informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi
yang berasal dari data transaksi sistem pengolahan transaksi menjadi salah satu input krusial bagi sistem informasi manajemen. Manajemen menggunakan laporan-laporan ini bersama dengan data operasional dan informasi lainnya untuk menganalisis kinerja, mengidentifikasi tren, dan merumuskan strategi bisnis yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.